Polda Metro Jaya berencana akan menutup Jalan Sudirman hingga MH Tamrin, Jakarta pada malam pergantian tahun. Kendaraan bermotor dan pejalan kaki dilarang melintas. Rencananya penutupan jalan akan digelar pada tanggal 31 Desember pukul 8 malam hingga tanggal 1 Januari 2021 pukul 6 pagi. Tujuannya untuk mencegah kerumunan baik pengendara, pesepeda maupun pejalan kaki. Selain menutup total jalan protokol, polisi juga akan melakukan penyekatan di pintu masuk Jakarta, yakni di perbatasan Jakarta dan Bekasi, Bogor, Depok, serta Tangerang untuk mencegah akses kendaraan dari luar daerah memasuki wilayah Jakarta. Tidak ada perayaan-perayaan, tidak ada pesta kembang api dan sebagainya. Ya. Kemudian direncanakan nanti pada malam tahun baru, tapi ini nanti akan kita konsepkan lebih detail lagi, akan ada car free night, bahkan crowd free night. Artinya di Jalan Sudirman Tamrin kita rencanakan tidak boleh dilewati kendaraan dan tidak boleh dilewati oleh manusia, orang. Jadi tidak hanya kendaraan, tetapi juga orang yang bersepeda, berjalan dan sebagainya tidak boleh. Taman Marga Satwa Ragunan tidak akan beroperasi pada 31 Desember dan 1 Januari mendatang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita terhubung dengan Armalina di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat siang Armalina, bagaimana kondisi di Ragunan jelang akan ditutup akhir tahun nanti? Apakah lebih ramai dari biasanya? Ya, Stephanie, Wilson dan juga pemirsa, dari pantauan kami untuk di Taman Marga Satwa Ragunan dari pagi hingga siang ini tampaknya ini masih sangat sepi dari kunjungan warga begitu. Walaupun ada sejumlah pengunjung yang datang, namun ini tidak seramai jika dibandingkan pada hari libur biasanya. Nah, biasanya untuk libur Natal dan juga Tahun Baru ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur. Namun karena melihat adanya angka pasien COVID-19 di Jakarta yang kembali melonjak, ada sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, salah satunya adalah dari Instruksi Gubernur nomor 64 tahun 2020 dan juga nomor 17 tahun 2020 terkait pelaksana pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021. Ada sejumlah tempat yang harus ditutup pada tanggal hari libur Natal dan juga Tahun Baru, yaitu tanggal 25 Desember, lalu juga tanggal 30 Desember 2020 dan juga tanggal 1 Januari 2021. Namun tadi kami kembali mengkonfirmasi kepada pihak petugas Ragunan yang mengatakan bahwa untuk Taman Marga Satwa Ragunan sendiri ini mulai besok memang akan ditutup, namun ini akan ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Artinya untuk sementara Taman Marga Satwa ini akan ditutup secara sementara begitu, yang semulanya hanya akan ditutup selama 2 hari saja pada tanggal 30 Desember 2020 dan juga 1 Januari 2021. Namun dikonfirmasi kembali ini akan ditutup secara sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini mengingat bahwa ada angka pasien COVID-19 di Jakarta ini melonjak cukup tinggi pada beberapa waktu terakhir. Stephanie dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan terima kasih juga informasinya tadi, karena ini menjadi peringatan bagi warga untuk tidak ke Taman Wisata Ragunan nih nanti saat akhir tahun, karena masih ditutup sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Betul. Pemirsa, berhati-hatilah ketika Anda meninggalkan anak sendirian di dalam mobil karena hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Seperti yang menimpa bocah berusia 4 tahun di Bali. Ia keluar mobil dan langsung dikejar dan digonggong anjing. Beruntung sang bocah diselamatkan warga. Bocah berusia 4 tahun ini beruntung bisa selamat dari kejaran dan gonggongan anjing. Bocah bernama Sofi Salsabila diselamatkan warga setelah melihat sang anak berlari sendiri dengan ketakutan dan dikejar anjing. Warga pun menyelamatkan sang anak, namun karena warga di kawasan Pasar Baler, Balai Agung Jemberana, Bali tidak mengenal anak tersebut, warga pun membawanya ke Polsek Kota Negara. Anjing dia. Oh gitu. Itu sempat minta tolong ya? Iya, minta tolong ke saya. Ibu minta tolong anterin gitu. Dia rumahnya deket sawah gitu, dia bilang. Yang sudah hantar dia ke rumahnya, tapi nggak tahu dia rumahnya di mana gitu. Makanya dia ngajak keramaian biar siapa tahu warga siapa tahu anaknya gitu.
Setelah informasi tersebar selama lebih dari 3 jam, ayah balita tersebut mendatangi Polsek Kota Negara Bali. Ia menceritakan meninggalkan anaknya di dalam mobil karena sedang tertidur sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sementara ia ke sawah dan istrinya berjualan di pasar. Ia tak menyangka anaknya terbangun dan bisa keluar mobil dan berjalan-jalan. Ya, anak ke sawah, Pak turun ke sawah, anaknya tinggal di mobil gitu. Dalam mobil tidur. Waduh, kok begitu kalau diambil orang nanti gimana, Pak? Wah, orang dekat di sini loh. Ya dekat faktanya. Enggak tahu. Faktanya. Enggak lihat. Apa? Balita tersebut kini sudah kembali bersama keluarganya. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh orang tua. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang netizen Malaysia memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Konten yang berisi penghinaan tersebut diunggah pelaku melalui channel YouTube. Dunia maya dihebohkan kasus lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diparodikan netizen asal Malaysia. Konten lagu Indonesia Raya diubah dengan lirik bernada penghinaan yang kemudian diunggah pelaku di channel YouTube. Melalui situs resminya, Kedubes Malaysia untuk Indonesia menyatakan sedang menginvestigasi kasus ini. Pemerintah Malaysia berjanji akan menindak tegas pelaku penghina lagu Indonesia Raya. Unggahan parodi lagu kebangsaan Indonesia membuat publik tanah air geram. Mabes Polri berkoordinasi dengan sejumlah pihak berwenang kini menyelidiki masalah ini hingga tuntas. Ya, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai nasionalisme yang tinggi, dan kemudian juga penyidik dalam hal ini dari Cyber Barreskrim tentunya sudah koordinasi ya, dengan Info dan instansi terkait yang lain, dan tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik cybercrime yang ini kita melihat seperti apa lokus deliktinya ada di mana, itu menjadi bagian penyelidikan dari cybercrime. Parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya diunggah akun bernama ASEAN Channel MY. Channel YouTube yang telah membuat kemarahan publik Indonesia itu kini tidak dapat ditemukan karena telah dihapus. Tim Liputan iNews melaporkan.